Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan pagi hari ini kita akan bahas yaitu terkait kisah atau momen-momen yang membahagiakan atau ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh seorang jurnalis olahraga senior di Provinsi Jambi, yaitu Bang Iqbal Ferdial. Dan beliau merupakan redaktur di salah satu media di Jambi. Dan untuk mengetahui bagaimana sih cerita beliau di dalam melakukan liputan-liputan olahraga di Provinsi Jambi, langsung saja kita tanya. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Deddy. Bang? Hai, baik, Bang. Bang, boleh jelasin nih, Bang, gimana sih, Bang, awal mulanya menjadi jurnalis atau wartawan olahraga di Provinsi Jambi sendiri, Bang? Oh ya, terima kasih, Bang. Mungkin sedikit cerita, Bang, ya. Awalnya itu saya ini bukan olahraga awalnya. Saya pertama kali jadi kerja di media itu Januari 2009. Nah, awalnya saya liputannya politik. Nah, cuma kan karena ada istilahnya ada evaluasi, ada apa, saya digeser lagi ke liputan hukum. Nah, dari liputan hukum ini waktu itu kan masih agak banyak waktu luangnya. Nah, sama redaktur saya waktu itu sekali-sekali dimintai tolong mau nggak liputan olahraga, dan kebetulan saya juga tertarik nih. Nah, dari situ mulailah saya bantu-bantu liputan olahraga sekali dua kali dan akhirnya keterusan gitu. Nah, tapi kalau untuk ngepost di olahraga sendiri saya kebetulan nggak, tapi kalau liputan olahraganya sering memang. Nah, awalnya seperti itu, Pak. Terus kenapa sih, Bang, ya, mau jadi liputan olahraga itu apa sih yang melatar belakangin, atau senang atau gimana? Ya, kebetulan saya waktu dari zaman sekolah itu saya suka baca berita-berita olahraga. Kebetulan kan orang tua saya juga langganan media, salah satu media olahraga kan, jadi saya suka dan terbawalah sampai di dunia kerja. Nah, kebetulan waktu redaktur saya di tempat lama itu mintai tolong, ya saya dengan senang hati lah kan, karena apa istilahnya sudah hobi baca berita olahraga gitu kan. Nah, sekarang ya sudahlah, tinggal diimplementasikan di lapangan aja gitu kan. Nah, seperti itu, Bang. Nah, Bang, mungkin boleh ceritanya pengalaman Abang selama liputan olahraga di Provinsi Jambi itu apa sih, Bang? Mungkin dari ajang-ajang tingkat nasional, lokal maupun tingkat provinsi, Bang. Ya, kalau untuk tingkat lokal itu seperti misalnya Porprov misalnya kan, Pekan Olahraga Provinsi itu biasanya saya rutin liputan kan, liputan olahraga. Nah, kalau untuk ada juga beberapa event nasional yang saya juga berkesempatan untuk melakukan peliputannya, seperti tahun 2016 atau 2017 saya lupa, itu ada kejuaraan nasional tinju amatir Kapolri Cup. Begitu kebetulan Jambi tuan rumahnya. Kemudian sekitar 2012 atau 2013 itu kan ada, kebetulan Jambi kan ada punya klub sepak bola tuh, Persisco, dan main di Liga 2 kan, itu sudah eventnya sudah nasional gitu kan. Saya juga berkesempatan untuk melakukan peliputan gitu. Nah, berarti kalau untuk Porprov itu rutin tiap tahun? Iya, hampir tiap tahun ya saya ikut liputan lah gitu. Boleh cerita, emang untuk liputan Porprov itu kan juga cabang-cabangnya juga banyak ya, terus ya, gimana sih, Bang, untuk pengalaman sendiri, Bang? Ya, sebenarnya liputan olahraga itu kan salah satu liputan yang menurut saya menarik. Jadi sebelum liputan itu kita kan harus riset, apalagi kayak multi event, kayak Porprov itu kan multi event, itu kan banyak tuh cabang-cabangnya. Jadi ya kita mau pilih-pilih lah gitu kan, mana yang maksudnya mana yang bagus. Misalnya karate lebih bagus waktu itu pas hari itu, atau renang atau apa. Jadi kita besok mau liputan, hari ini kita sudah punya planning gitu kan, jadi nggak bisa besok mau liputan ini kan artinya nggak dapat apa yang mau kita liput gitu. Lepas lah. Ya. Intinya kita riset dulu riset dulu. Cari yang mana yang bagus mau untuk kita fokuskan untuk liputan. Ya, apalagi kan kalau itu tuh multi event, kecuali dia kan cuma satu event kan jelas
Nah, kalau multi event itu kita perlu riset dulu mau yang mana yang mau kita liput kan, gitu, biar fokus gitu. Tapi juga cukup ini juga bang, nguras tenaga ya dan pikiran juga ya, karena caburnya banyak, sementara kita sendiri terus harus ngejar kejuaraan satu, terus ke satu lagi terus gimana ngakalin tuh itunya sih bang. Ya kalau itu sebenarnya kalau dulu saya merasakan itu capek atau lelah seperti itu saya merasakan. Apalagi dulu itu kan perangkat untuk wartawan itu kan belum semodern sekarang. Kalau sekarang kita duduk tinggal kirim narasi berita. Kalau dulu enggak, kita liputan satu pindah dulu, berita yang ini belum selesai kan sudah geser lagi, akhirnya kan akhirnya ngetiknya sore malam gitu ya. Mungkin seperti itu apanya perbedaannya dari dulu dengan sekarang seperti itu. Kalau sekarang kan wartawan lebih dipermudahkan dengan teknologi kan, jadi enak dia geser, sudah liputan sini kirim berita dia tinggal geser. Nah, kalau dulu kan kita nggak seperti itu gitu kan, memang harus kejar-kejaran gitu kan. Iya, dan kita juga dikejar deadline gitu. Bang, sampai sini apa yang bikin abang betah dalam liputan olahraga sampai sini sih bang? Ya, saya rasa liputan olahraga itu asik dan happy, gembira gitu. Saya juga pernah dan sampai sekarang pun saya kan liputannya lebih banyak dihukum kan kayak tegang aja gitu kan. Yang liputan ya yang perampok lah ini. Nah kalau maksudnya saya juga mau liputan olahraga itu supaya ada warnanya kan, olahraga itu lebih happy, lebih lebih santai gitu, tapi kan liputannya tetap menarik gitu. Bang, selama liputan olahraga nih, keluarga sempat protes nggak bang? Kan waktu yang abang pakai juga cukup banyak ya, mulai dari pagi mungkin sampai sore sampai malam ya liput. Terus kedua apalagi pas waktu weekend atau waktu libur, itu kan otomatis kan terpakai untuk liputan tuh. Ada tanggapan dari keluarga? Ya memang ada beberapa event olahraga itu kan memang yang istilahnya itu partai puncaknya itu kan biasanya di akhir pekan. Misalnya kayak mulai masuk babak semifinal atau final itu kan biasanya, nah memang ada sih boleh dikatakan protes lah misalnya dari anak-anak, kok ayah liputan terus sih gitu kan, kapan jalannya ya. Kita kan berusaha memberikan pengertian lah bahwasanya ayah ini kerja, ada liputan kebetulan misalnya minggu ini kebetulan nggak bisa deh, kita janjikan lah waktu yang lain gitu kan untuk jalan sama keluarga gitu. Bang, obrolan kita ini cukup menarik ya, kan kita ulas lagi terkait bagaimana sih liputan olahraga dan momen-momen apa saja sih yang terjadi saat liputan, namun ditahan dulu setelah jeda. Oke. Ya, saudara, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Bang Iqbal, yaitu jurnalis olahraga yang sehari-hari melakukan liputan di Provinsi Jambi. Bang, tadi kan juga sudah ini ya, kita obrol panjang lebar ya, terus sempat keluarga juga protes ya. Nah, ini sih Bang, apa sih tip-tip yang dilakukan Bang agar kerjaan tetap berjalan dan juga keluarga juga bisa berikan waktu untuk keluarga sih Bang? Ya, sebenarnya liputan olahraga ini kan bisa kita planning jauh-jauh hari. Maksudnya jadi kita nggak ini ada event langsung liputan, kan nggak seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan waktu, kan olahraga itu kan istilahnya itu ada previewnya lebih dulu. Nah, jadi sebelum hari H kita kan sudah bisa mereview dulu. Jadi kan kita sudah bisa nyiapkan bahan, sudah bisa nyiapkan apa sih poin-poinnya mau diliput.
Nah, jadi kan pas hari H kita nggak ribet lagi, kita juga bisa menghemat waktu kan. Jadi kalau bisa lebih cepat selesai kan kita bisa istilahnya bisa menggunakan waktu untuk hal lain, misalnya dengan keluarga. Apalagi kalau misalnya liputannya akhir minggu, akhir pekan gitu kan. Nah, kalau saya biasa seperti itu, saya riset dulu, review dulu apa yang mau diliput nih gitu. Nah, supaya itu tadi untuk memaksimalkan waktu liputan tadi itu. Bang, mungkin boleh dijelasin Bang, momen-momen liputan olahraga apa sih Bang yang menguras tenaga Bang selama ini sih Bang? Ya, kalau yang menguras tenaga tentunya kalau kita liputan itu ya yang multi event tadi kayak porprov misalnya kan, karena kan dia nggak fokus nih, kan banyak venue-venue-nya kan nggak satu di satu tempat, itu cukup menguras energi juga. Kemudian sepak bola itu kan ya atmosfernya kan luar biasa itu, dan liputannya sampai malam kadang atau sampai sore gitu kan. Kita apalagi zaman dulu kan kita wartawan tuh ngetiknya harus ke kantor kan, nggak perangkatnya belum memadai, jadi kan habis liputan capek ngejar lagi deadline ke kantor. Nah, mungkin itulah yang pernah saya rasakan. Dan mungkin boleh jelasin Bang, momen pengalaman Abang liputan yang paling Abang rasakan di lapang itu apa sih Bang? Ya, kalau momen yang menarik ya itu tadi. Pertama saya pernah liputan nasional gitu kan, maksudnya ya kayak Liga 2 itu kan sesuatu yang mungkin jarang-jarang lah untuk kita di daerah gitu kan. Nah, itu kan salah satu momen yang ya cukup berharga lah bagi saya, bisa liput maksudnya gini loh, liputan sepak bola resmi nasional gitu kan. Kemudian juga ya ada beberapa liputan lain seperti porprov misalnya kan, misalnya kita ngejar apa sih momen menarik, misalnya kalau kayak musik cabang tuh kita harus mikir nih, kan kita cari angel yang menarik nih, misalnya siapa sih peraih medali emas pertama, ya kita harus ngejar nih. Misalnya kita harus tahu kayak kita saya bilang tadi kan, kita harus punya planning nih mau liputan mana. Dari sekian banyak cabur, mungkin ini sudah mau partai final, nah kita kejar di sana dulu gitu. Itu mengejar-ngejar liputan itu cukup menarik. Bang, cukup menarik ya dengan momen jadwal waktu yang padat. Terus gimana sih Bang, selama liputan tuh ada Bang kendala pas kita mau deadline, mungkin sinyal jelek atau laptopnya nggak ada bermasalah tuh gimana? Pernah nggak Bang? Ya, mungkin kendalanya seperti ini Bang. Kita sudah mau deadline, tapi liputannya belum selesai gitu. Nah, biasanya kalau kejadiannya seperti itu, biasanya kita kirim data awal aja dulu. Misalnya kan, misalnya pertandingan sepak bola kan, kita kirim data awal aja ke redakturnya dulu. Misalnya gol pertama menit ini. Nanti setelah selesai, baru kita ke kantor untuk menyempurnakan berita. Karena kan dulu saya kan basicnya kebetulan dulu kan koran, jadi koran itu kan beritanya harus lengkap, panjang. Kalau sekarang kan tinggal online, nanti kan tinggal digabung-gabung. Kalau dulu kan tantangannya kan luar biasa Bang. Jadi itu ya salah satu tantangannya seperti itu. Deadline-nya sudah mau masuk, ya liputannya belum selesai. Padahal itu maksudnya mau dijadikan berita utama malah seperti itu. Bang, mungkin boleh Bang jelasin proses Abang tuh menjadi narasumber, kan banyak yang itu dari atlet-atletnya itu dari seperti porprov ya. Gimana sih Bang untuk mencari narsum yang bagus sehingga untuk ditulis dari berita menjadi nilai berita yang menarik dan bisa dibaca oleh pembaca itu sendiri sih Bang? Ya kita kembali lagi tadi itu, kita kalau olahraga itu kita perlu riset dulu. Apa misalnya kita mau meliput kejuaraan, misalnya renang misalnya, kita mau liput satu kejuaraan. Nah, kita harus tahu nih, ini daftar atletnya yang bakal bertanding. Nah, dari sekian banyak atlet itu kan ada beberapa yang potensial misalnya. Apalagi kalau misalnya waktu itu dia dapat medali misalnya, ya biasanya kita kontak pengurus cabornya dulu, bisa nggak Pak izin wawancara sama atletnya. Nah, dari kalau sudah ketemu atletnya, barulah kita istilahnya bikin, kalau olahraga itu apa ya, kayak serba-serbi gitu kan. Jadi olahraga itu selain kita bicara hasil pertandingan, kita juga bisa mengulik
hal lain gitu, misalnya profil atletnya, serba-serbi atletnya, cabornya atau pelatihnya gitu. Banyak hal menarik yang bisa dikulik dari liputan olahraga itu. Jadi nggak melulu soal bukan sekedar hasil pertandingan gitu. Berarti sejarah apa profil atletnya juga bisa kita Bisa, itulah angkat juga gunanya ya, kita harus riset dulu gitu kan. Oh, misalnya dia sebelumnya pernah juara ini, juara ini lagi, atau dia mempertahankan medali. Kan banyak hal menarik yang bisa kita kulik gitu. digali lagi. Iya. Bang, kan cukup menarik ya di liputan olahraga. Mungkin sistem penulisan berita di olahraga itu apakah sama dengan berita umum sepertinya mungkin bola, voli, mungkin ada ciri-ciri khas dalam penulisan berita olahraga di sini gimana sih Bang? Ya gimana ya, kalau sebenarnya itu kayak semacam semi picture gitu kan. Dan intinya liputan olahraga itu kita nggak bisa cuma mengandalkan data lewat handphone, alat komunikasi. Olahraga itu kita harus meliput langsung. Kita harus lihat langsung pertandingannya agar kita bisa menggambarkan. Misalnya liputan bola, gol, gimana proses terciptanya gol itu kan, itu bukan sekedar golnya aja kan. Orang kadang mau membaca tuh gimana proses golnya, gimana jalan pertandingannya, gimana suasana di dalam stadion atau di venue itu kan. Makanya liputan olahraga itu gaya penulisannya tuh agak berbeda, lebih menarik gitu. Ya karena panjang dan detail juga. Iya. Bang, sebagai wartawan kan seharusnya kan netral ya. Bagaimana sih Bang saat liputan tim abang yang Bang dukung contohnya menang, gimana sih Bang untuk penulisannya agar itu tetap netral? Ya, kita tidak bisa pungkiri ya kalau kita punya jagoan pribadi lah, tapi tetap dalam menuliskan berita ya tetap kita harus senetral mungkin kan. Dan misalnya ada tim yang kebetulan kita jagokan menang, ya kita tulis ya sewajarnya, dan tim yang kalah tetap kita beritakan, tetap kita beri porsi gitu kan. Jadi kita seretnya dengan tim ini, ya tim ini aja kita beritakan. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita tetap keberimbangan itu tetap kita utamakan gitu. Bang, obrolan cukup menarik ya, namun tahan sejenak ini Bang. Ya, saudara, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Bang Iqbal, yaitu jurnalis senior olahraga yang ada di Provinsi Jambi. Dan beliau sudah rutin melakukan berbagai kegiatan liputan di provinsi. Dan langsung lagi kita tanya, Bang, dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga cukup menarik ya. Selama Bang liputan olahraga sih, apa aja sih Bang yang mungkin ada atlet atau pelatih yang susah diajak ngobrol atau dimintain keterangan untuk diwawancari, gimana, pernah nggak sih Bang? Kalau sejauh ini nggak beda dengan liputan lainnya. Kalau biasanya untuk narasumber olahraga itu biasanya mereka open aja gitu kan. Cuma tinggal kita lagi yang menyesuaikan jadwal dengan mereka kan. Kalau atlet mungkin agak mudah kita temukan. Misalnya kita tahu jadwal mereka, misalnya jadwal mereka latihan ini, kita kan tinggal menemui mereka di lokasi latihan misalnya. Nah, berbeda misalnya kita mau wawancara dengan pengurus, misalnya baik itu pengurus KONI-nya, pengurus cabur gitu kan. Nah, kan mungkin mereka punya basicnya mungkin ada kegiatan lain. Nah, itu mungkin kita harus jadwal dulu gitu kan. Sejauh ini kalau untuk liputan olahraga sih nggak terlalu susah untuk wawancara dengan narasumber. Mudah berarti. Iya. Nah, Bang, dari yang pengalaman yang Abang lakukan selama ini, apa aja sih Bang yang harus dimiliki menjadi seorang jurnalis olahraga itu sendiri sih Bang?
Kalau menurut saya pribadi sih, untuk jadi jurnalis olahraga atau wartawan olahraga itu, yang pertama itu kita harus banyak membaca. Kita harus banyak riset dulu sebelum melakukan liputan. Karena agar liputan kita itu lebih berwarna, tentu kita harus punya dulu nih background tentang liputan kita. Kita misalnya itu seperti saya bilang tadi kan, sebelum pertandingan kita bisa bikin preview pertandingannya dulu. Kalau untuk bikin preview itu kan nggak mungkin kita bikin kalau kita tidak riset, kalau kita tidak punya istilahnya bahannya, kita tidak punya data pendukungnya. Misalnya bulu tangkis si A lawan si B, kan kita harus punya data nih head to head pertandingan terakhir mereka gimana, siapa yang lebih diunggulkan. Si B ini sebelumnya pernah baru saja juara ini, jadi lebih diunggulkan. Berarti kan kita harus punya data pendukung. Nah, jadi menurut saya untuk jadi jurnalis olahraga itu memang kita harus banyak riset, banyak membaca gitu kan, banyak data gitu sebelum kita melakukan peliputan gitu. Dan mungkin ke depan itu mungkin banyak wartawan muda atau wartawan baru yang ingin terjun ke liputan olahraga tuh, apa saja sih Bang yang harus mereka miliki secara keilmuan atau secara pengalaman? Mungkin boleh dibagi sih Bang, pengalaman Abang untuk adik-adik kita yang baru mau turun nih sih Bang. Ya, itu tadi selain kita riset, selain kita punya data pendukung, banyak membaca, dan kita juga harus membangun relasi. Yang intinya salah satu lagi itu membangun relasi. Jadi kita tidak cukup dapat info mau ada kejuaraan ini, kita ojo-ojo datang gitu kan. Nah, nggak seperti itu. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin kita bisa kontak cabornya, pengurus cabur, bisa bikin persiapan atletnya gimana gitu. Jadi berita itu enak gitu kan, runut, ada mulai dari persiapan, pas momen, dan sampai akhir gitu kan. Sampai juara. Sampai juara. Atau mungkin kita wawancara dengan pengurus KONI, apa event kita untuk yang terdekat gitu kan. Jangan begitu ada event langsung diliput kan, ya sebatas itu aja, nggak ada warnanya liputan itu. Terbatas. Ya, jadi kalau memang ada kawan-kawan, terutama yang jurnalis-jurnalis muda yang pengen liputan olahraga, ya mungkin yang bisa saya bagikan ya seperti itu. Banyaklah riset dulu, banyak membaca tentang olahraga. Membaca olahraga ini bukan membaca hasil pertandingan ya, tapi previewnya, pernak-perniknya itu lebih menarik daripada sekedar hasil pertandingan, ya sudah cuma hasil pertandingan itu aja gitu kan. Kemudian membangun relasi. Kalau bisa kita bangun relasi dengan atletnya lebih bagus gitu kan, dengan pelatih, dengan pengurus cabur, dengan pengurus KONI gitu. Jadi itu selain kita punya basic data, dan kita juga punya relasi. Dan mungkin boleh berbagi tip juga sih Bang, tip-tip Abang selama ini yang Bang pernah lakuin. Mungkin bagi sebagian orang nggak bisa ditembus ya untuk melakukan peliputan atau mendapatkan data yang detail. Mungkin dari Abang sendiri bisa mungkin berbagi tips sih, karena ya pengalamannya sudah lama juga liputan di olahraga, mungkin boleh sih Bang. Ya, itu tadi kembali lagi kita harus banyak punya jaringan gitu kan. Ya, jangan sampai misalnya kita mau menuliskan satu tema. Nah, jangan sampai kita patokan cuma satu narasumber. Begitu narasumbernya nggak mau, istilahnya off the record lah misalnya, dia mau ngomong tapi tidak mau dikutip, sudah kita nggak punya istilahnya nggak punya solusi lain. Nah, kalau kita banyak jaringan, kita mungkin bisa cari narasumber lain yang masih mau ngomong, atau kita bisa cari data lain, data pendukung lain. Nggak mau pengurusnya ngomong, mungkin atletnya mau ngomong. Nah, itulah gunanya tadi kita membangun jaringan gitu. Malahan kadang kalau jaringan kita sudah bagus, kita nggak susah-susah lagi. Kadang mereka yang ngasih info, besok kami ada turnamen nih gitu. Tolong diliput. Mau nggak liputan gitu kan. Akhirnya liputan itu datang sendiri ke kita tanpa kita cari gitu kan. Nah, dan itu juga membantu kita kalau suatu waktu kita ada liputan mungkin yang lebih mendalam, ada narasumber yang nggak berkenan dikutip, mungkin narasumber lain mau gitu. Ya berarti intinya ya jejaring yang harus dilakukan. Iya. Bukan sekedar menulis saja berarti. Bukan sekedar datang liputan menulis selesai, nggak seperti itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Gitu. Dan mungkin dari Bang, mungkin
selama Bang liputan mungkin udah puluhan tahun ya di Jambi, terutama baik ekonomi, hukum, dan olahraga. Mungkin di liputan olahraga ini cukup menarik Bang ya, dari segi penulisan, dari segi waktu, dan emosi di lapangan juga pasti ini kan dengan capek. Mungkin boleh cerita Bang pengalaman Abang mungkin di sepak bola atau di renang atau di voli, boleh ceritain Bang? Ya mungkin pengalamannya itu tadi, liputan olahraga itu kadang ada juga adrenalinnya. Adrenalinnya seperti ini. Misal kita liputan apalagi sepak bola dan sudah partai final misalnya, atau partai yang memang tim yang berhadapan ini musuh bebuyutan misalnya, memang selalu panas. Nah, kita juga kadang terbawa adrenalin gitu kan, terbawa suasana lah, mau menuliskan tulisannya. Nah, itu tadi, mau merasakan gimana serunya liputan olahraga ya kita harus turun gitu. Nggak bisa kita, walaupun misalnya ada live streaming misalnya, ada siaran langsung, nggak beda, memang beda rasanya. Kita memang untuk merasakan seperti inilah liputan olahraga ya kita harus turun gitu, harus melihat langsung. Nggak cuma sepak bola, cabur-cabur yang lain pun seperti itu. Karena auranya lain di dalam ya. stadion atau di lapangan kita lihat. Apalagi olahraga yang maksudnya yang populer ya, misalnya selain sepak bola itu seperti bulu tangkis, voli itu kan populer, sporternya banyak. Nah itu memang kita juga semangat gitu liputannya kan. Nah seperti itu. Bang, obrol kita cukup menarik ya. Waktu juga yang batasi. Namun di lain waktu akan kita bahas lagi terkait olahraga dan perkembangan olahraga di Provinsi Jambi itu sendiri ya Bang. Dan terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio Kompas TV Jambi. Ya saudara, jangan lupa saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.